selama bulan Ramadan umat Islam itu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Mereka meminta ampun, mereka bertaubat kepada Allah atas segala macam kemaksiatan yang dia lakukan, yang urusannya hubungannya kepada Allah Subhanahu. Ramadan ini bulan taubat atas dosa yang kita lakukan kepada Allah. Para ulama menjelaskan syarat diterimanya taubat oleh Allah Ta'ala itu ada 3. Kalau kita pengen taubat itu syaratnya minimal ada 3. Yang pertama adalah al-iqla' anid dzunub, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua an-nadamah, yang kedua adalah menyesal. Tanda seseorang itu sudah menyesal ketika orang tersebut tidak mau menyebutkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalau ada orang ngakunya sudah tobat, ngakunya sudah hijrah, kemudian dia ngakunya nyesel tapi masih menyebutkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, berarti tobatnya belum sempurna. Misal ini, ada orang sudah hijrah, ada orang ngakunya sudah tobat, dia cerita sama temennya, aku ini walaupun sekarang ngaji tapi di situ nyongke peminum ciu 20 kerat orang muntah. Misalnya bangga, dia merasa bangga dengan disebutkan nyongke minum ciumian sakrat orang muntah, kancane pada muntah. Dia bangga dengan kemaksiatan tersebut, menyebutkan dengan bangga. Itu tanda orang tersebut belum ada penyesalan. Orang itu kalau sudah nyesel, hadirin hadirat, nggak bakal disebut lagi. Misalnya anak bajingan ditakoni, kon mien lagi nakal, wis cara penyebut maning, wis orang pada sebut maning. Itu biasanya seperti itu. Beda lagi kalau sebagai contoh, saya ini dulunya begini Bib, tapi saya alhamdulillah dengan perjuangan seperti ini, beda itu. Tapi kalau dengan bangga, hadirin, itu tanda orang tersebut belum ada penyesalan pada dirinya. Itu yang nomor 2. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, dia menyesal atau dia meninggalkan taubat, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga adalah al-azam an la ya'ud, mempunyai tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang serupa. Dia pernah meninggalkan sholat misalkan, nyesel dia, tidak mau melakukan lagi. Dia punya tekad kuat, nyong orang paninggalna sholat maning. Itu namanya dia benar-benar taubat. Ternyata besoknya dia melakukan dosa yang sama, itu bagaimana? Urusan besok itu lain. Yang penting sudah punya tekad kuat. Adapun besoknya melakukan satu kemaksiatan lagi, kita taubat lagi. Yang penting saat dia taubat, benar-benar punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Contoh, ada seorang tobat nggak mau berbohong. Nyong wis tobat orapan bohong. Kita meninggalkan kebohongan tersebut, kemudian kita nyesel dan kita tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ternyata begitu besoknya lagi cerita-cerita karo kancane, keceplosan goroh maning. Apakah itu termasuk orang yang mempermainkan tobat, hadirin? Tidak. Selama saat dia tobat ini benar-benar, maka dia ketika melakukan lagi tidak dianggap mempermainkan. Beda maning anggar lagi tobat, dheweke niat lah kinyota tobat kok ya gampang lakukan maning, ya tobat maning. Berarti seakan-akan dia masih tidak ada tekad kuat untuk meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Artinya yang penting saat tobat dia benar-benar, urusan nanti yang penting yang wis tekad kuat untuk meninggalkan. Masalah kalah atau benar urusannya Gusti Allah. Itu kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, kita itu cukup melaksanakan tobat dengan 3 syarat itu minimal. Akan tetapi kalau urusannya terhadap sesama manusia,
batin karo batire, lanang karo wadone, kakang karo adine, anak karo wong tuane, murid dengan gurunya, itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan 3 hal tersebut, tidak diterima. Akan tetapi wajib harus menambahkan minimal 1 lagi. Apa sijine dari para ulama? Yaitu raddul madzalim awil istihlal, mengembalikan barang yang kita zalimi atau dengan cara kita meminta halal kepada orang yang kita sakiti. Hadirin, contoh, panjenengan punya masalah terhadap gurunya, misalkan kalian sering gawe sewot gurune, kira-kira sering gawe sewot gurune apa ora? Sering apa ora? Sering gawe sewot gurune apa ora? Sering. Kalian minta tobat sama Allah nggak diterima kecuali gurunya ngasih maaf sama kalian. Makanya acara seperti ini kalian harus momentum kuat untuk meminta maaf sama guru-guru kalian. Salaman karo ngucapaken wae guru, wae ustaz, saya njaluk pangapurane. Nanti diberikan maaf. Atau teman kalian saling pernah elek-elekan, pernah ilok-ilokan, apa gue? Nyek-nyekan. Itu tidak akan diterima nyak-nyakannya tersebut taubatnya oleh Gusti Allah kecuali njaluk pangapura maning wong sing dinyek. Itu syarat taubat yang urusannya sesama manusia. Makanya harus meminta halal kepada orang yang dizalimi. Dan ingat, yang dizalimi atau yang dimintain maaf itu pun harus memberikan maaf. Jangan sampai ketika kita dimintain maaf terus jawabnya kayak acara-acara TV, tiada maaf bagimu. Jangan. Kalau kita dimintain maaf kemudian tidak diberikan maaf, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, man istaghfiya wa lam ya'fu fahuwa syaiton. Barang siapa yang dimintain maaf kemudian tidak memberikan maaf, berarti orang tersebut kalian punya temennya dimintain maaf tidak ngasih maaf, berarti temen. Punya tetangga dimintain maaf nggak ngasih maaf, berarti tetangga. Apa maning? Kemudian punya saudara dimintain maaf nggak ngasih maaf, berarti saudara. Yang dimintain maaf nggak ngasih maaf, kata Imam Syafi'i, yang ngomong Imam Syafi'i. Kayak saya pernah ceramah seperti ini, kemudian ada yang datangi, Bib, saya itu punya tetangga seorang kaji ini Bib, saya datangi rumahnya, kemudian saya minta maaf kepada kaji tersebut, malah kajinya tidak ngasih maaf, berarti itu Bib kaji apa? Saya tanya dulu sebelum saya jawab kalau kajinya itu kaji setan. Saya tanya sebabnya kajinya itu tidak ngasih maaf itu apa? Tak tanya lagi, dijawab sama dia, iya Bib, sebab saya ini punya utang 20 juta tapi saya nggak mau bayar. Kemudian saya jawab, kalau memang itu kajinya setan berarti kamu itu iblis. Namanya utang itu harus dibayar. Itu hadirin, acara alal bi'alal saling memberikan maaf, saling tobat kepada Allah itu adalah acara untuk saling meleburkan dosa-dosa kita. Urusan sama Allah kita minta dengan 3 syarat minimal. Urusan sesama manusia minimal harus ditambah 1 lagi, yaitu 4. Apa itu? Yang pertama yaitu kita harus meninggalkan dosa tersebut. Kemudian syarat tobat yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga adalah punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya.
Dan yang keempat, kalau urusannya sesama manusia harus meminta halal atau ridho terhadap orang yang kita zalimi. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Makanya udah enggak usah ada perselisihan antara kawan dengan teman, enggak usah ada keributan antara saudara dengan saudara yang lainnya, enggak usah ada perselisihan. Orang yang meninggalkan perselisihan mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man tarakal mira'a fahuwa mukhti'un banallahu lahu baitan fi raudhatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perselisihan dan dia memang yang salah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan satu rumah di surga yang kelasnya ekonomi. Wa man tarakal mira'a fahuwa musibun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan perselisihan padahal dia yang benar, dia benar tapi ngalah, tidak mau ribut, kata Nabi, Allah Ta'ala akan bangunkan satu rumah yang kelasnya VVIP. Intinya apa? Yang meninggalkan perselisihan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pada pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Mudah-mudahan yang jawab pengen dimasukkan surga sama Allah. Yang enggak jawab pengen, mudah-mudahan dimasukkan surga juga. Amin ya rabbal. Pengen masuk surga apa enggak? Di dalam kitab Mala'inun Ra'ad karangan Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah satu kenikmatan surga, kalau kita masuk ke dalam surga pas kebetulan dalam keadaan lapar, pas kebetulan dalam keadaan, sekarang ini kalian lapar apa enggak? Lapar? Lapar apa enggak? Tuh angan ngomong ngelih berarti aja kesuwen ke ceramah ya. Wis jual maning 5 menit maning kayak main isyarat. Orang lapar itu biasanya bayangannya macam-macam. Kalian pas puasa jam 2 siang panas-panas puasa, kan bayangannya nanti buka puasa makannya ini, minumnya ini, esnya ini, macam-macam. Padahal setelah makan minum nggak pengen itu semuanya. Karena orang lapar bayangannya macam. Makanya kadang saya lihat di media sosial, di handphone, saya kadang baca orang lapar itu kadang ketika melihat kecoa dikira korma. Hadirin, ngelihat kecoa dikira sama-sama coklat dalam keadaan lapar. Dan ini kalau di surga hadirin, dikatakan di dalam kitab Mala'inun Ra'ad, kalau panjenengan pas dalam keadaan lapar di dalam surga, kemudian panjenengan pas melihat ada burung dara yang sedang terbang. Ngelihat apa? Burung dara sedang terbang. Kemudian panjenengan bayangkan, ya Allah, andaikan ini burung dara bisa jadi dara Lamongan sama sambel yang sedap, nasinya yang kemebul. Cara kemebul bahasa Tegal metu kebule, nginung teh anget kuku kayong enak teman. Itu kalau di surga panjenengan melihat burung dara yang sedang terbang yang mau melintas, kemudian panjenengan bayangkan seperti itu, burung dara yang niatnya mau terbang itu malah turun kepada anda, kemudian jadi dara Lamongan, sambal, nasi dan teh anget kuku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau di MMQ itu kerenteknya bayangkannya itu ikan, sebab khas itu ikan yang ditunggu-tunggu. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan itu kenikmatan surga. Di dalam kitab Mala'inun Ra'ad dijelaskan beberapa kenikmatan surga. Yang intinya hadirin, tinggalkan segala macam perselisihan, nanti kabar gembira dari Nabi akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Nabi, di zaman Nabi pernah satu ketika terjadi keributan antara sahabat Bilal bin Rabah dengan satu sahabat satunya tidak saya sebutkan sebab takut mengurangi
derajat beliau. Sahabat yang satunya ini pernah suatu saat mendatangi sahabat Bilal. Kemudian di hadapan sahabat Bilal, sahabat tersebut memanggil sahabat Bilal dengan kalimat, "Ya Ibna Sauda, wahai anake wong sing ireng geteng." Kira-kira sakit hati apa enggak? Kalian item dipanggil, "Hei sing raine ireng, sewot apa ora?" Apalagi nih sahabat Bilal bin Rabah dipanggil dengan kalimat, "Wahai anake wong negro sing ireng geteng." Cara bahasa sekarang itu namanya rasis. Rasis itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Apa tanggapan sahabat Bilal? Sahabat Bilal diam, tidak jawab, tidak marah, tidak apa, diam toh. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi marah karena Nabi ini tidak senang yang namanya rasis, menjelekkan orang lain. Nabi mendatangi sahabat itu, kemudian Nabi mengatakan, "Fikal jahiliyah, di dalam hatimu masih ada sifat kejahiliahan, merasa lebih baik daripada orang lain." Itu sifatnya jahiliyah. Sahabat tersebut begitu dikatakan Nabi Muhammad mempunyai sifat jahiliyah, sedih, takut luar biasa, karena yang ngomong adalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu langsung mendatangi sahabat Bilal, kemudian mengatakan sahabat Bilal, "Wahai Bilal, aku meminta maaf kepadamu atas ucapan yang baru aku katakan." Apa jawaban sahabat Bilal? Sahabat Bilal mengatakan, "Wahai sahabatku, sebelum engkau meminta maaf, aku telah memaafkan segala kesalahanmu, wahai Bilal." Kata sahabat tadi, "Wahai Bilal, meskipun Anda sudah memberikan maaf kepadaku, tapi di dalam hatiku ini," kata Nabi, "masih ada sifat jahiliyah, wahai Bilal. Oleh karena itu, wahai Bilal, tolong." Kemudian sahabat tersebut meletakkan kepalanya di kakinya sahabat Bilal di tanah, kemudian sambil mengatakan, "Wahai Bilal, tolong injek kepalaku ini." Kata sahabat Bilal, enggak, saya sudah maafkan. "Tolong injek, wahai sahabat Bilal." Enggak, sampai 3 kali. Kemudian baru sahabat tersebut mengatakan, "Terima kasih, wahai Bilal. Sekarang sifat lebih baik daripada engkau telah hilang, wahai Bilal." Ini sifatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau posisinya Bilal itu kita, kemudian ada orang punya salah minta maaf sama kita, kemudian kepalanya ditaruh di kakinya kita, "Tolong injek." Kira-kira diinjek apa enggak? Diinjek apa enggak? Bar ngina kon raine ireng nyetili jelei urip maning. Kemudian teka nyong jaluk pangapura, "Tolong raine nyong dedek." Kira-kira dedek apa orang? Sendalnya ditempel na tembelak lisi tembe dedek. Tapi ini tidak sifatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama sahabat Abi Domdom. Pernah suatu ketika dipuji dari kanjeng Nabi, "Ayat jizu ahadukum an yakuna misla Abi Domdom." Wahai para sahabat semuanya, apakah kalian semuanya tidak bisa meniru sahabatku yang bernama Abi Domdom? Sehingga para sahabat langsung mendatangi sahabat Abi Domdom. Ternyata amalan yang dilakukan oleh sahabat Abi Domdom, setiap mau tidur beliau itu menghilangkan rasa sakit hati kepada semua orang. Semuanya yang pernah menyakiti dihilangkan. Beda sama kita. Kita mau tidur seperti ini, pulang pengajian sikile kedek batire prok lara. Kira-kira pan turu pan maafna apa sewot? Guru-guru kau itu sikilnya udah dilarang kayak iya. Guru-guru kau itu sikilnya dari pan turu kok kangelan. Ini susah sifatnya, makanya sifat memberikan maaf itu berat. Saking beratnya sifat memberikan maaf, sampai-sampai kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di situ tidak ada ayat yang menyebutkan tentang permintaan maaf, tapi ayat-ayat tersebut ditulis dengan kalimat memberikan maaf. Karena apa? Karena beratnya orang-orang yang memberikan maaf. Makanya mudah-mudahan dalam momentum halal lebih halal ini kita bisa saling memberikan maaf.
Mudah-mudahan dengan momentum acara pembukaan masjid rutinan ini, kita mudah-mudahan sekarang kosong-kosong, tidak ada satu sama lain punya masalah. Antara satu sama lain saling memberikan maaf. Jangan sampai ada yang satu pulang dari sini tidak memberikan maaf. Kalau ada yang tidak memberikan maaf, berarti kayak mudah-mudahan bisa jadi semangat bagi kita di permulaan tahun ini setelah bulan Syawal, kita saling memberikan maaf dan lebih istiqomah lagi dalam belajar ilmu agama, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.